Sebulan lagi, Nuonuo sudah bisa jalani operasi perbaikan jantung. Dokter bilang, kalau pemulihannya lancar, dia bisa lari dan lompat seperti anak-anak lain. Tidak perlu lagi jongkok dan ngos-ngosan setiap saat. Putriku, akhirnya bisa jadi anak yang normal. 38.000, penerima Li Xiulan. Beraninya dia. Itu kan untuk putri kita. Untuk operasi penyakit jantung bawaannya bulan depan. Dana cadangan tahap kedua yang sudah disiapkan. Itu nyawa Nuonuo. Itu hasil aku begadang 3 bulan. Menerjemahkan naskah kata demi kata untuk mengumpulkannya. Uang penyelamat nyawa, dia malah tanpa bilang apa-apa, memberikannya pada ibunya. Dia berani begini, hanya karena dia pikir, paling-paling aku cuma akan bertengkar histeris dengannya. Lalu ujung-ujungnya aku akan mengalah. Dulu setiap kali selalu begitu. Tapi kali ini dia tidak seharusnya menyentuh uang penyelamat nyawa putrinya. Sudah pulang, cepat cuci tangan. Makanannya mau dingin. Tumben hari ini masak banyak makanan enak. Kamu kan bilang sudah lama tidak makan sayap ayam kola. Kebetulan hari ini di minimarket ada diskon. Jadi aku masak lebih banyak. Belakangan ini kamu kerja keras. Anggap saja hadiah. Cumi ini durinya sedikit, sengaja kupilih. Makasih. Oh ya, Nuonuo hari ini menggambar anak anjing di TK. 4 kaki digambar jadi 6. Gurunya sampai tertawa. Dia juga bilang padaku, ayah sudah janji mau ajak dia ke kebun binatang. Dia tanya kapan kita pergi. Kebun binatang kapan-kapan saja, akhir-akhir ini sibuk. Tidak buru-buru. Iga babinya enak. Aku rebus pelan selama 2 jam loh. Sayang, Anu, ada yang mau kubicarakan. Uang cadangan untuk operasi Nuonuo itu. Aku pakai sebentar. Operasinya kan baru bulan depan, kan? Xiao Jun punya pacar, kamu tahu kan? Dia juga sudah tidak muda lagi. Keluarga pihak wanita minta dia punya mobil baru mau tunangan. Ibu sedang tidak punya banyak uang. Jadi pinjam uang kita dulu untuk dipakai sementara. Berapa? 38.000. Kamu berikan semuanya ke ibu. Sudah seharusnya. Kamu bilang apa? Ku bilang sudah seharusnya. Namanya juga keluarga. Pernikahan Xiao Jun itu masalah penting. Wan, aku tahu kamu yang paling pengertian. Tenang saja, uang ini pasti kusuruh Xiao Jun cepat kembalikan. Tidak akan kurang sepeser pun. Baguslah. Makanlah. Iganya tidak enak kalau sudah dingin. Kembali, dia bilang akan kembali tanpa kurang sepeser pun. 7 tahun menikah, renovasi rumah 100.000, biaya hidup adiknya 72.000, ditipu beli suplemen kesehatan 50.000, ditambah 38.000 ini. Total 198.000. Keluarganya itu, setiap lembar uang yang mereka rampas dariku, mana pernah dikembalikan. Itu lubang tanpa dasar, dan aku si bodoh yang bertugas menimbunnya. Tapi mulai hari ini tidak lagi. Semalam kamu ngapain saja? Sudah cukup ya kamu, aku cuma meminjamkan uang operasi Nuonuo, sementara kepada ibuku, untuk dipakai sebentar. Dia bukannya tidak akan mengembalikannya. Apa kamu harus marah-marah tidak jelas begini? Apa yang kamu pikirkan? Perusahaan ada proyek mendadak. Aku harus dinas keluar kota. Sangat mendesak. Besok pagi-pagi sekali harus terbang. Dinas, berapa lama kamu pergi? Sekitar 1 minggu. Baiklah, hati-hati di jalan. Kabari aku kalau sudah sampai, cepatlah pulang. Dia bernapas lega, berpesan agar aku cepat pulang. Dia tidak tahu bahwa dinas ini tidak ada tiket pulangnya. Istriku, semalam aku terlalu emosi. Jangan marah, iya. Nanti kalau kamu sudah pulang, aku belikan tas yang kamu taksir waktu itu. Kirim WeChat padaku kalau sudah sampai, ya. Pak sopir, tolong, kita tidak jadi ke bandara. Ini adalah sebuah rumah yang tak pernah kuceritakan pada siapapun. Di dalamnya tak ada tumpukan pakaian kotor yang menggunung. Tak ada jejak kehidupan yang ditinggalkan ibu mertua dan adik ipar. Tak ada tekanan dan pertengkaran. Air mataku mengalir deras. Ini bukan rasa sakit hati ataupun kesedihan. Ini adalah perpisahan dengan 7 tahun itu. Perpisahan terakhir dengan Suwan yang rendah diri dan pasrah ditindas. Pengacara Lin, saya sudah di posisi. Diterima, Nona Su. Selamat datang di kehidupan baru. Mulai hari ini, satu-satunya kegunaan ponsel ini adalah sebagai barang bukti. Nona Su, hasil pemeriksaan anak Anda sudah keluar. Cacat sekat jantung bawaan. Harus diperbaiki lewat 2 kali operasi sebelum usia 6 tahun.
Kalau ditunda terus, akibatnya akan sangat fatal. Kira-kira butuh biaya berapa? Ditambah pemulihan pasca operasi, perkiraan kasarnya sekitar 200.000. 200.000, dokter. Anu, apa penyakit ini bisa tidak perlu dioperasi? Apa bisa dikontrol dengan minum obat saja? Tuan Chen, ini putri Anda. Jantungnya berlubang. Tidak bisa ditambal dengan minum obat. Dia bukan sedang menyayangkan uangnya. Dia sedang menghitung. Uang 200.000 ini cukup untuk merenovasi rumah ibunya berapa kali. Cukup untuk menghidupi ayahnya berapa tahun. Di dalam hatinya, urutan prioritasnya selalu jelas. Nyawa putrinya selalu di urutan paling akhir. Sejak hari itu, aku sadar pria ini tidak bisa diandalkan. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa putriku pada rasa baktinya dan kasih sayang keluarganya. Kali ini, aku bukan hanya akan pergi. Aku akan mengambil kembali setiap sen yang menjadi milikku dan Nuo. Tidak boleh kurang sedikit pun. Dinas luarku berjalan sangat tenang. Tidak ada telepon yang menuntut nyawa. Tidak ada pekerjaan rumah yang tiada akhirnya. Tidak ada mertua yang harus kujaga perasaannya. Udara ini dipenuhi aroma kebebasan. Sedangkan di pihak Chen Mo, dia sedang mengalami proses turun dari surga ke neraka. Istriku, aku salah. Jangan marah lagi. Ya, kamu mau tas itu, besok akan kubelikan. Balas pesanku dong, sayang. Di hari pertama, dia mengirimkan 11 pesan WeChat. Aku tidak membalas satu pun. Semalam apa maksudmu? Telepon tidak diangkat, WeChat tidak dibalas. Sok main menghilang ya? Kuperingatkan kau, jangan kelewatan. Jangan dikasih hati minta jantung. Kamu sebenarnya maunya apa? Cuma uang 38.000 saja kan? Apa harus begini? Hah? Di dunianya, pernikahan adiknya lebih penting daripada nyawa putriku. Kau tanya padaku apa harus begini? Istriku, kamu sebenarnya ada di mana? Tolong angkat teleponku. Ya, aku tidak bisa menemukanmu. Aku benar-benar takut sekarang. Kumohon padamu, angkat teleponnya. Waktunya sudah pas. Pengacara Lin, Anda bisa mulai sekarang. Suwan, akhirnya kau mau angkat teleponnya. Halo, Tuan Chen Mo. Saya pengacara Lin, menerima kuasa penuh dari Nona Suwan untuk berkomunikasi dengan Anda. Pengacara, siapa kau? Suruh istriku angkat teleponnya. Nona Suwan telah secara resmi memutuskan untuk bercerai dengan Anda. Perjanjian perceraian yang terkait, beserta daftar pembagian harta Gono Gini, akan dikirimkan dalam waktu 24 jam melalui surat tercatat ke alamat rumah dan tempat kerja Anda. Cerai. Wah, dia pasti bercanda. Dia cuma sedang ngambek. Kalian ini penipu kan? Benar. Pasti penipu. Selain itu, mengenai tindakan Anda selama pernikahan yang tanpa persetujuan Nona Su, secara sepihak mentransfer harta bersama suami istri, sebesar total 198.000, kami telah mengajukan penyitaan aset ke pengadilan, dan akan secara resmi menuntut pengembaliannya. Su, dia sudah gila. Dia gila, aku mau bicara dengannya. Suruh dia angkat telepon. Nona Su menolak bentuk kontak pribadi apapun dengan Anda. Jika Anda berkeberatan, silakan hubungi pengacara Anda. Selamat tinggal, Tuan Chen Mo. Dinas luar kota yang dia kira adalah perpisahan permanen yang telah direncanakan sejak lama. Ngambek yang dia kira, nyatanya adalah awal dari perhitungan total. Dunianya pada detik ini hancur berantakan. Suwan, cepat keluar kau. Jelaskan semuanya. Cuma karena uang beberapa puluh ribu, kau mau cerai. Tega sekali hatimu. Terus bagaimana dengan 7 tahun hubungan kita? Apa kau punya pria lain di luar sana? Makanya kau cari-cari alasan begini. Istriku, aku salah. Aku benar-benar salah. Pulanglah, ya. Soal uang bisa kita bicarakan baik-baik. Jangan tinggalkan aku. Wan, kumohon padamu, mari kita bertemu. Bertemu sekali saja. Tanpa mendapat balasan apapun, dia seperti binatang buas yang terperangkap dan mengamuk. Dia ingin mencariku. Dia ingin bertanya langsung dengan jelas. Tapi dia tidak tahu, yang menunggunya bukanlah jawaban, melainkan keputusasaan yang lebih dalam. Ibu, ada masalah besar.
kamu ini kenapa? Bikin kaget saja. Masuk rumah tidak tahu ketuk pintu dulu. Ibu, dengarkan aku. Suwan menyewa pengacara. Dia mau cerai denganku. Dia bilang mau tuntut kita ke pengadilan. Menyuruh kita kembalikan semua uangnya. Cerai? Dia? Apa dia berani? Ibu, dia sungguhan sewa pengacara. Pengacaranya bahkan sudah meneleponku. Dia cuma menakut-nakutimu. Wanita mana yang tidak bikin ulah sebelum cerai? Dia cuma mau cari untung lebih. Jangan pedulikan dia. Diamkan saja 2 hari. Nanti dia juga pulang sendiri. Berbakti pada ibu mertua itu kan sudah sewajarnya. Wanita yang mau cerai cuma karena uang segini. Keluarga kita tidak butuh. Benar, kakak ipar terlalu berlebihan. Cuma pakai uang sedikit kan? Sesama keluarga kenapa harus perhitungan begini? Itu kan uang untuk operasi Nuo-Nuo. Operasinya kan masih ada waktu. Beli mobilnya tidak bisa nunggu lagi. Pacarku sudah mendesak berkali-kali. Kalau tidak beli sekarang, dia mau putus. Benar, pernikahan adikmu itu urusan besar. Operasi Nuo-Nuo kan bisa cari cara kumpulkan uangnya nanti. Laki-laki macam apa kamu? Urusan begini saja tidak bisa diatasi. Nyawa putrinya diutamakan setelah mobil adiknya. Hei, kamu mau kemana? Orang lagi bicara malah pergi. Ku beritahu ya, kamu jangan mau disetir oleh wanita itu. Chenmo, kamu pulang. Kamu akhirnya menoleh. Di keluarga itu, aku dan Nuo-Nuo tidak pernah lebih penting dari urusan pernikahan. Dan demi melindungi 2 orang ini, dia dengan tangannya sendiri mendorong pergi satu-satunya orang yang tulus padanya. Chenmo, ngapain kau ke sini? Yueyu, kumohon padamu, beritahu aku di mana Suwan. Kau kan sahabat terbaiknya, kau pasti tahu. Lepaskan dulu tanganmu. Di mana Suwan? Aku tidak tahu, kau bohong. Kau pasti tahu. Kakakmu itu kan pengacaranya. Kalaupun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Chenmo, kalau kau punya sedikit saja hati nurani, kau harusnya tahu hasil hari ini itu pantas untukmu. Suwan sudah ikut bersamamu 7 tahun. Kau anggap dia apa? Mesin ATM, pembantu gratis. Aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon bantulah aku. Kau memohon pada orang yang salah. Halo, Pak, Nona Su sudah mengambil cuti panjang. Kami juga tidak tahu kemana dia pergi. Bapak bisa coba menghubungi beliau langsung. Dia cuti berapa lama? Apa dia bilang pergi kemana? Maaf, ini privasi pribadi karyawan. Tidak pantas untuk kami beritahukan. Orang tuaku, teman-temanku, semua orang yang bisa dia pikirkan, sudah dia cari. Jawaban semua orang adalah tidak tahu. Suwan seolah menguap dari muka bumi, menghilang tanpa jejak dari dunianya. Tidak ada nasi dan sayur hangat, hanya ada tumpukan mangkuk yang belum dicuci. Tidak ada pakaian bersih, hanya ada sekeranjang baju kotor yang bau. Dia akhirnya sadar, keluarga yang selama 7 tahun ini dia anggap sudah semestinya, adalah aku seorang diri yang menopangnya. Kemeja yang sudah biasa dia pakai itu, sup peredam mabuk, makanan hangat. Setiap hal itu kini berubah menjadi pisau yang paling tajam. Dan orang yang memegang pisau itu sudah pergi. Tuan Chenmo, tolong tanda tangani surat tercatat ini. Firma hukum. Keluarga Lin. Perjanjian perceraian. Rincian transfer harta bersama suami istri, total 5 halaman. Mutasi pertama, 100.000. Ditransfer ke ibuku untuk renovasi rumah. Mutasi kedua, 3.000 per bulan untuk Xiao Jun selama 2 tahun, 72.000. Mutasi ketiga, 50.000 untuk suplemen kesehatan waktu itu. Dia memeriksa semuanya. Satu demi satu dia cek semua. Mutasi terakhir. 38.000, uang operasi Nuo-Nuo. Tidak ada satupun yang terlewat. Sudah berapa lama dia mencatat ini? Sebenarnya sudah berapa lama dia mencatat ini? Wan. Ini bukan ngambek, kan? Dia benar-benar tidak akan kembali. Chenmo, ini adalah pertempuran yang pasti kau kalahkan.
Dan aku sudah mengasah pisaunya dengan sangat tajam. Di pihak Chen Mo sudah menerima perjanjiannya. Reaksinya persis seperti yang kita duga. Kebingungan dan menelepon dengan gila-gilaan mencarimu. Selanjutnya giliran kita. Bukti-bukti yang kau siapkan itu. Hari ini kita periksa semua. Baik, mulai dari rekaman suara. Anak sulung, adikmu mau beli mobil untuk menikah. Ibu benar-benar tidak punya uang lagi. Bantulah dia. Kau kan kakaknya. Wan Wan, kau jangan marah, anggap saja pinjam. Nanti biar Xiao Jun yang kembalikan. Terserah kalian saja. Rekaman suara seperti ini totalnya ada berapa? 2 tahun, 11 rekaman. Setiap kali mereka minta uang, semuanya aku rekam. Lalu juga adiknya, Chen Jun. Pesan yang pernah dia kirimkan padaku. Dia bilang, "Kak, aku tidak punya uang. Suruh kakak ipar transfer aku 5.000 dulu." Ada sekali lagi, menyuruhku berebut beli sepatu Cats edisi terbatas untuknya. Nada bicaranya sudah seperti memerintah pembantu saja. Nona Su, sejujurnya, saya sudah menangani kasus perceraian bertahun-tahun. Anda adalah klien yang paling tenang dan paling siap yang pernah saya temui. Saat itu juga yang paling siap. Kalau bukan karena didesak ke jalan buntu, siapa yang mau hidup seperti mata-mata? Bahkan, panggilan telepon di rumah sendiri pun harus direkam diam-diam. Tapi semua ini belum cukup. Pengacara Lin, barang yang paling penting di tanganku belum saya perlihatkan pada Anda. Beli mobil. Pengacara Lin, dokumen terakhir ini juga yang paling penting. Putriku, Nuo, tahun lalu diperiksa dan didiagnosis menderita penyakit jantung bawaan. Dokter bilang harus dioperasi 2 kali sebelum usia 6 tahun. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan hidup sampai usia 10 tahun. 38.000 yang ditransfer itu bukan tabungan biasa. Itu hasil saya diam-diam bekerja paruh waktu selama 3 bulan. Uang nyawa yang diketik kata demi kata. Chen Mo, keluarga kita sekarang cuma punya uang darurat ini. Apapun yang terjadi, siapapun tidak boleh menyentuhnya. Nyawa Nuo lebih penting dari apapun. Wan Wan, kamu tenang saja. Uang ini akan kujaga walau harus bertaruh nyawa. Siapapun yang menyentuhnya, aku akan marah besar. Wajah itu dulu sangat aku cintai. Tapi sekarang saat menatapnya, hanya tersisa satu kata, asing. Nona Su, sampaikan semua tuntutan Anda. Pertama, cerai. Kedua, hak asuh putri saya harus jatuh kepada saya. Ketiga, 198.000, tidak boleh kurang sepeser pun. Harus dituntut kembali semuanya. Ada satu hal lagi, saya tidak menerima mediasi dalam bentuk apapun. Saya menuntut dia dan keluarganya itu mengembalikan setiap sen uang yang mereka rampas dari mulut putri saya. Mengerti, saya akan menyiapkan semua dokumen sesuai tuntutan Anda. Nona Su, pertarungan ini akan saya temani sampai akhir. Sepuluh hari sudah cukup untuk menghancurkan seseorang sampai seperti ini. Tapi dia lupa, aku sudah dihancurkan selama 3 tahun. Ah, namanya juga suami istri. Suami istri mana ada dendam yang lama. Duduk dulu, mari kita bicarakan. Nona Su, Anda lihat, Tuan Chen juga sudah benar-benar menyesal. Masalah ini, bicarakanlah pelan-pelan. Kau tahu ini apa? Putriku, putri kandungmu, Nuo, menderita penyakit jantung bawaan. Dokter bilang, dia harus dioperasi 2 kali sebelum usia 6 tahun. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan hidup sampai usia 10 tahun. Dia tidak tahu, setelah Nuo didiagnosis, aku sendirian membawanya ke semua rumah sakit, sendirian di tengah malam, memeluk surat diagnosis dan menangis sampai pagi. Sendirian menghitung berkali-kali, bagaimana caranya agar uang operasinya bisa terkumpul. Kukira kau adalah sandaran terakhirku. Tapi sandaranmu tidak pernah diriku. Uang 38.000 itu adalah hasil kerjaku diam-diam siang dan malam. Bekerja paruh waktu selama 3 bulan. Yang ku ketik kata demi kata. Upah menulis. Itu uang cadangan yang kusiapkan untuk operasi Nuo. Kau malah mengambilnya. Kau berikan pada adikmu yang sehat.
yang punya anggota tubuh lengkap, untuk membeli mobil yang sama sekali tak dia butuhkan. Nuo-nuo. Nuo-nuoku. Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Nuo-nuo. Sekarang kau masih berpikir, aku sedang membuat masalah, hanya karena uang puluhan ribu bersamamu. Dia sudah tahu anaknya sakit tapi diam saja. Dia sengaja menahannya untuk melihat keluarga kita malu. Dasar wanita licik. Ayo, kita cari orang tuanya. Bukannya dia berbakti. Aku tidak percaya dia bahkan tidak peduli pada orang tuanya. Bu, ibu mau ngapain? Sungguh tidak ada keadilan. Menantu zaman sekarang mau memaksa keluarga mertuanya mati. Bawa kabur uang keluarga kita lalu pergi. Sekarang malah mau menuntut kita. Keluarga Chen kita ini buat dosa apa? Sampai dapat menantu yang tidak punya hati nurani ini. Wanita ini, Pak Tua, Wan sudah bilang jangan keluar. Dia bilang semua ini sudah ada dalam rencananya. Aku terlalu mengenalnya. Setelah tahu dirinya bersalah, reaksi pertamanya bukanlah rasa bersalah. Kakakku ada salah apa padanya? Bukannya cuma pakai uangnya sedikit. Sesama keluarga apa harus perhitungan begitu? Aku beli mobil kan juga demi menjaga gengsi keluarga Chen. Penyakit jantung apanya? Menurutku itu karena nasibnya saja yang buruk. Melahirkan anak perempuan penyakitan. Masih mau bergantung pada keluarga kita seumur hidup. Pak Tua, jangan keluar. Wan, sudah bilang kita tidak boleh ikut campur. Ibu Nuo, dia berani mengatai cucuku penyakitan. Ayah tahu. Ayah dengar semuanya. Ayah jangan keluar. Kalau ayah keluar sekarang, dia yang menang. Terus rekam, jangan terlewat satu kata pun. Setiap kalimat dari mereka akan sangat berguna bagiku. Halo. Dia. Kapan kesananya? Bilang apa saja. Dia akhirnya mengerti. Sisa 1/10.000 kemungkinan terakhir itu juga telah dihancurkan habis-habisan di depan umum oleh ibu kandungnya sendiri. Dan yang dihancurkan bukan hanya pernikahannya, tapi juga jalan keluar terakhir bagi Nuo. Ibu mau memaksaku mati ya? Ibu baru puas kalau sudah memaksaku mati. Aku memaksamu. Aku ini ibumu. Mana mungkin aku memaksamu? Waktu istrimu menuntut kita, kenapa kau tidak bilang kalau kau durhaka? Putusannya sudah keluar, perceraian dikabulkan, hak asuh Nuo jatuh padamu. Lalu yang 198.000 itu? Pengadilan memutuskan bahwa semua transfer dari Chen Mo adalah penggelapan harta bersama suami istri. Atas namanya hampir tidak ada tabungan. Satu-satunya yang berharga adalah rumah pernikahan itu. Bagi keluarga itu, pilihan manapun yang diambil adalah sebuah gempa bumi. Putusannya sudah keluar, cerai, dan Nuo ikut dia. Selain itu, aku harus mengeluarkan 99.000 dari uangku sendiri untuk dikembalikan padanya. Apa? Kau bilang berapa? 99.000, atas namaku tidak ada tabungan. Pilihannya jual rumah, atau kalian yang mengembalikan uangnya. Suruh aku kembalikan uang, atas dasar apa? Mobilnya kan sudah kubeli. Uang mukanya juga sudah dibayar. Uangnya dari mana? 99.000. Kemana aku harus cari 99.000 untukmu? Rumah, dari mana aku bisa kembalikan uang itu? Hei, kau ini, masalahmu sendiri jangan dilimpahkan padaku ya. Lagi pula bukan aku yang memaksa beli mobil itu. Aku tidak punya uang, wanita tua sepertiku dari mana punya uang? Itu kan uang bakti anakku kepadaku. Sudah sewajarnya, mana ada ceritanya uang yang sudah dipakai harus dikembalikan. Ini sama saja menuntut nyawaku. Kalian yang memaksaku sampai seperti ini. Mobilmu itu dibeli pakai uang nyawa putriku. Rumah yang ibu renovasi itu, dibangun pakai uang hasil keringat istriku. Sekarang Suwan mau bagi 2 rumah denganku. Aku masih harus menanggung utang 100.000. Ini semua karena kalian. Atas namaku tidak ada tabungan. Untuk mengumpulkan 99.000 itu, hanya ada satu cara, jual rumah. Jual rumah? Jelas tidak boleh. Ini rumah keluarga Chen kita. Tertulis namamu berarti milik keluarga Chen kita. Kalau dijual, kita mau tinggal di mana? Kak, kalau rumahnya dijual, kakak sendiri mau tinggal di mana? Kakak pikirkan baik-baik dulu. Kalian tahu tidak soal penyakit Nuo? Kalian tidak bertanya sepatah kata pun. Dari awal sampai akhir,
Tidak ada satu kata pun kalian tanyakan. Ya ampun kak, lokasi rumah ini kan bagus banget. Sayang sekali kalau dijual. Lagi pula kalau kau jual rumahnya, aku dan ibu mau tinggal di mana? Orang tuaku yang membayar separuhnya. Seluruh keluarganya menumpang dengan seenaknya. Tapi tak pernah terpikir kenyamanan itu dari siapa. Halo, bro. Wah, Ahmo, kebetulan sekali waktunya tidak pas. Aku baru saja investasi proyek, keuanganku juga sedang menipis. Kapan-kapan saja kita bicarakan lagi ya. Maaf ya, kawan, istriku yang pegang uang, dia tidak kasih izin. Harap maklum ya. Chenmo, pencocokan data proyek Huaxin. Ada 3 kesalahan fatal. Pihak klien sudah resmi mengajukan komplain. Ini insiden besar pertamamu sejak masuk kerja. Mulai hari ini, jabatan manajer proyekmu dicabut. Gajimu diturunkan 2 tingkat. Apa ada yang mau kau katakan? Tidak ada. Karirnya hancur, dijauhi semua orang. Hidupnya seperti kartu domino pertama yang dijatuhkan. Berjatuhan satu demi satu. Tidak bisa dihentikan lagi. Dan kartu pertama dari semua ini adalah dia sendiri yang menjatuhkannya. Wan. Aku salah, aku benar-benar salah. Pulanglah, ya. Tanpamu, keluarga ini bukan apa-apa. Wan, aku sangat merindukanmu, merindukan Nuo. Dokter bilang semua indikatornya normal. Di satu sisi dia mabuk-mabukan dalam kamarnya, menelepon nomor yang sudah tidak aktif. Dan aku, di tengah aroma cairan disinfektan, melihat napas putriku yang tenang. Halo, Kepala Departemen Wang. Saya ibunya Nuo. Kami ingin menjadwalkan operasi pertamanya awal bulan depan. Biayanya sudah siap, bisa diatur kapan saja. Sebentar lagi, sayang, ibu sudah mengatur semuanya. Wan, ibu mau bilang sesuatu. Semalam Chen mau mabuk, lalu bikin ribut lagi di bawah apartemen kita. Tetangga melapor polisi dan dia dibawa pergi. Aku tahu. Ya sudahlah, Bu. Sekarang aku cuma peduli satu hal. Pemeriksaan ulang Nuo bulan depan. Urusannya adalah pilihannya sendiri. Saat dia memutuskan menyentuh uang nyawa putrinya, dia harusnya tahu hari ini akan tiba. Saat terjadi longsor salju, tidak ada satupun kepingan salju yang tidak bersalah. Dan dia adalah kepingan salju yang pertama. Menikah selama 7 tahun. Aku menjalani hidup menjadi orang lain. Menjadi istri Chenmo. Menjadi mesin ATM ibu mertua. 601 00 21 03 100 lebih besar dari 00 21 04 866. Menjadi pembantu gratis bagi adik ipar. Aku lupa bahwa aku juga pernah mendapat beasiswa, pernah dihargai oleh atasan, dan pernah penuh harapan akan masa depan. Selama 7 tahun, aku kehilangan diriku sendiri. Tapi sekarang, aku akan menemukannya kembali. Tiga bulan setelah bercerai, aku mengubah pekerjaan sampingan menerjemahku menjadi pekerjaan purna waktu. Setiap hari setelah Nuo tertidur, aku duduk di depan meja ini, mengetik kata demi kata. Bukan untuk membuktikan apapun, melainkan untuk membawa kembali diriku yang hilang, menemukannya kembali kata demi kata. Waktu saat Nuo pergi ke TK adalah waktu kerjaku. Jadwalnya sangat padat, tapi setiap menitnya adalah milikku sendiri. Perasaan ini sudah sangat lama tidak kurasakan. Halo, Bu Suwan. Saya Kak Zhao, editor dari penerbit Xiangyang. Setelah buku Melihat Diri Sendiri yang Anda terjemahkan terbit, respons pasarnya sangat bagus. Ulasan dari pembaca sangat tinggi. Kami di penerbit sudah rapat dan berdiskusi.
Kami ingin menandatangani kontrak kerja sama penerjemahan jangka panjang dengan Anda. Selanjutnya ada 3 buku seri psikologi yang ingin kami serahkan kepada Anda. Apa Anda bersedia? Kak Zhao, terima kasih atas pengakuannya. Saya sangat bersedia. Ketemu. 60 meter persegi, 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Dapurnya sangat kecil, hanya muat untuk 1 orang. Tapi di sini aku tidak perlu menjaga perasaan siapapun, tidak perlu melayani selera makan siapapun. Tempat di mana aku bisa bernapas lega, barulah disebut rumah. Rumah yang dulu aku tempati bersama Chen Mo luasnya 100 meter persegi lebih. Jauh lebih besar dari tempat ini, tapi aku tidak pernah merasa itu adalah rumah. Perabotannya dipilih oleh ibu mertua, di dalam rumah penuh dengan jejak keluarga mertua yang keluar masuk. Setiap panci di dapur, terukir rasa lelah karena harus memasak untuk keluarga besar. Sedangkan di sini, tempat kecil yang hanya ada aku dan Nuo ini. Saat pintu terbuka, aku tahu bahwa inilah yang disebut rumah. Suwan, aku sudah lihat tugasmu minggu ini. Kemampuan menulismu benar-benar kuat. Tidak perlu buru-buru pulang untuk memasak. Tidak perlu memperhitungkan suasana hati mertua. Tidak perlu memikirkan hari ini harus transfer berapa uang ke siapa lagi. Membeli buku yang disukai, mengikuti kelas yang diinginkan, duduk melamun di bawah sinar matahari sepanjang musim panas. Hal-hal kecil yang bagi orang lain mungkin tidak berarti ini, bagiku terasa seperti hidup kembali untuk kedua kalinya. Tujuh tahun, aku telah kehilangan Suwan yang penuh semangat itu. Tapi sekarang aku melihatnya lagi di pantulan jendela kaca. Ibu, langitnya biru sekali. Rumah itu pada akhirnya terjual dengan harga murah. Dia mengirimkan uang setengah bagian rumahku, beserta 99.000 itu, sekaligus ke rekeningku. Rumah yang pernah kami tempati selama 7 tahun itu, mulai sekarang sama seperti dirinya, telah menjadi sebuah cangkang kosong. Wan. Uangnya sudah kuberikan semua padamu. Semoga kelak kau dan Nuo baik-baik saja. Aku yang telah bersalah pada kalian. TV rongsokan ini, satu saluran yang bagus pun tidak ada. Dulu TV warna besar di rumah. Ibu, hentikan. Berisik sekali sih. Sawi dan tahu lagi, setiap hari makan ini, kau mau memelihara kami seperti kelinci. Dulu saat istrimu ada, setidaknya dia tahu membuat rebusan iga. Benar Kak, bisakah kau ganti menu yang lain? Di kulkas cuma ada ini. Kalau kalian mau makan enak, beli saja sendiri.
Tagihan air dan listrik 320. Siapa di antara kalian yang mau bayar? Jangan menatapku, aku tidak punya uang pensiun sepeser pun. Ibu, ini besar sekali, lebih besar dari kepalanku, haha. Kalau begitu ini adalah stroberi juara milik Nuo. Sesampainya di rumah akan ibu cuci bersih dan kau yang pertama memakannya. Hidup baru, awal yang baru, 4 kata, 1 foto. Aku mengunggahnya di momen WeChat, bukan untuk diperlihatkan kepada siapapun. Hanya ingin mengingat momen ini. Aku dan Nuo akhirnya bisa tersenyum dan berdiri di bawah sinar matahari. Inilah harga yang harus dia bayar atas bakti bodohnya dan sifat egoisnya. Sedangkan diriku, akhirnya aku bisa memberitahu Suwan yang 7 tahun lalu itu. Diri yang telah kau hilangkan itu, sudah kutemukan kembali untukmu. Teruslah melangkah maju. Jalan di depan masih sangat panjang dan terang. Ah Mo. Aku tidak tahu apa aku harus memperlihatkan ini padamu. Mantan istrimu, dia baru saja mengunggah sesuatu di momen WeChat. Kau, lihat saja sendiri. Kau, jaga dirimu baik-baik. Aku pergi dulu. Suwan, ada sesuatu yang mau ku beritahu padamu, tapi kau jangan memarahiku, ya. Katakanlah. Ada apa? Itu, mantan ibu mertuamu itu, kau tahu kan? Dia terkena stroke, lumpuh separuh badan. Kudengar dia sudah dikirim ke panti jompo. Dulu seluruh keluarganya menghabiskan uangmu. Betapa sombongnya mereka. Sekarang, Asosiasi Penerjemah Provinsi mengirim email. Karya psikologi yang aku terjemahkan, terpilih sebagai terjemahan luar biasa tahunan. Mereka mengundangku untuk menghadiri upacara penghargaan akhir tahun. Aku menatap email itu dan tertegun lama. Bukan karena terkejut bahagia, melainkan karena perasaan tidak nyata yang aneh. 2 tahun lalu, aku adalah seorang ibu rumah tangga yang harus menjaga perasaan Chen Mo bahkan untuk membeli pembalut. 2 tahun kemudian, buku terjemahanku memenangkan penghargaan. Lompatan besar di antara keduanya terasa seperti mimpi. Tapi ini bukanlah mimpi. Setiap kata yang kuketik, setiap malam yang kulewati untuk bergadang, semuanya adalah nyata. Apa? Menang penghargaan. Suwan, kau hebat sekali. Sudah kubilang kau pasti bisa. Kapan upacara penghargaannya? Di mana? Biar aku temani kau pergi. Pemenang penghargaan terjemahan luar biasa tahun ini adalah Nona Suwan, dengan karya terjemahan Batas Jiwa. Suwan. Lalu kau sendiri, bagaimana kabarmu beberapa tahun ini? Terus menjadi penerjemah. Di tengah-tengah sempat beberapa tahun aku tidak menerjemah. Tahun lalu baru mulai bekerja penuh waktu lagi. Kalau begitu pemulihanmu cukup cepat. Penghargaan ini bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh sembarang orang. Ada beberapa pengalaman yang tidak perlu diceritakan pada setiap orang. Namun dia tidak bertanya lebih jauh, dan hal itu kuingat. Aku Guyanzi. Kau mungkin tidak mengingatku lagi. Semasa kuliah, aku setahun di bawahmu. Dari jurusan bahasa asing, kita pernah ikut lomba menerjemah tingkat kampus bersama. Guyanzi. Kau adalah juara 2 lomba menerjemah tahun itu, kan? Yang kalah darimu itu, sudah bertahun-tahun berlalu. Tak disangka aku bisa bertemu denganmu di sini. Kau juga. Menerjemah? Ya, baru saja menerima penghargaan. Aku juga, kita jadi rekan seprofesi lagi sekarang.
Sudah selarut ini, biar kuantar kau pulang. Tidak usah, aku bawa mobil. Baiklah, kalau ada kesempatan, lain kali kita mengobrol lagi. Kartu namaku, di atasnya ada kontak yang bisa dihubungi. Kalau ke depannya kau ingin berdiskusi soal terjemahan. Angin di awal musim dingin terasa agak dingin, tapi berhembus di wajah terasa sangat nyaman. Tadi dia mengucapkan satu kalimat, kau banyak berubah selama beberapa tahun ini. Aku bertanya padanya apanya yang berubah. Dia berpikir sejenak. Dia berkata, entahlah, sulit mengatakannya. Hanya merasa kau lebih tenang dari sebelumnya. Dulu kau seperti sebuah busur. Sekarang kau seperti sebuah danau. Perkataannya benar. Sebelumnya, aku adalah sebuah busur. Tapi sekarang aku lebih suka menjadi sebuah danau yang telah belajar membiarkan angin berlalu.